Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sebuah perdebatan panas meletup. Bukan tentang harga kurma atau syair cinta, melainkan tentang surga dan neraka. Seorang ulama terkemuka bersikeras pada siksaan api dan kenikmatan abadi. Namun seorang pria cerdik dengan senyum misterius justru melemparkan pertanyaan yang mengguncang. Bagaimana jika surga dan neraka bukanlah tujuan akhir, melainkan cerminan dari diri kita sendiri? Bagaimanakah keseruan kisah Abu Nawas yang penuh ketegangan ini? Sebelum lanjut jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like dulu ya. Jangan lupa juga absen di kolom komentar sahabat semua dari mana saja. Supaya channel Baghdad History terus berkembang serta bisa selalu menghibur kalian semua. Dan berikut inilah kisahnya. Matahari sore di Baghdad, mulai condong ke barat, melemparkan bayangan panjang di antara ganggang sempit pasar Suk Al-Ghaz. Aroma rempah, mint segar, dan roti baru matang berpadu harmonis di udara, menciptakan simfoni bau yang akrab bagi setiap penduduk kota. Namun, di salah satu sudut kedai kopi, Al-Hikmah, suasana lebih pekat dari biasanya, bukan karena asap shisha, melainkan oleh ketegangan dari sebuah perdebatan. Kedai Al-Hikmah bukan sembarang kedai kopi. Dindingnya dihiasi kaligrafi indah, dan bangku-bangku kayunya yang usang telah menjadi saksi bisu jutaan diskusi, dari tawar-menawar harga permata hingga tafsir ayat suci. Sore itu, sorotan utama tertuju pada Syekh Khalid, seorang ulama dengan sorban putih bersih dan jenggot panjang yang terawat rapi, duduk di antara para muridnya yang berwajah serius. Suaranya yang berat dan mantap menggema, memenuhi ruangan. "Dengar baik-baik, wahai umat muslim," seru Syekh Khalid, tangannya menunjuk langit-langit yang diukir rumit. "Allah telah berjanji. Neraka itu nyata, api yang membakar jiwa-jiwa durhaka hingga gosong. Di sana, kau akan merasakan siksaan yang tak pernah terbayangkan, air mendidih untuk diminum, dan rantai dari api yang akan membelenggu." Wajahnya memerah, mata tuanya menyala-nyala seolah ia sendiri telah melihat pemandangan mengerikan itu. Dan hanya dengan ketaatan mutlak, menjalankan setiap perintah, menjauhi setiap larangan, kita dapat berharap mendapatkan tempat di surga Firdaus, di mana sungai-sungai madu dan susu mengalir, bidadari-bidadari menanti, dan kebahagiaan abadi menjadi milik kita. Para muridnya, sekitar 10 orang pemuda dengan pakaian sederhana, mengangguk serempak. Beberapa dari mereka menunduk, seolah membayangkan kengerian neraka, sementara yang lain mengangkat kepala dengan mata berbinar, memimpikan kenikmatan surga. Mereka mencatat setiap perkataan Syekh, seolah itu adalah wahyu yang baru turun. Di bangku paling pojok, dekat jendela yang menghadap ke hiruk-pikuk pasar, duduklah seorang pria dengan jubah sederhana dan peci miring, Abu Nawas. Rambutnya yang sedikit gondrong dan sorot matanya yang cerdas, dipenuhi kilat kenakalan, selalu membuatnya berbeda dari keramaian. Ia tidak mencatat, tidak mengangguk-angguk, melainkan hanya menyesap kopinya perlahan, busa tipis menempel di bibirnya. Sebuah senyum samar terukir di wajahnya. Ketika Syekh Khalid berhenti sejenak untuk membasahi tenggorokannya dengan air kurma, Abu Nawas meletakkan cangkirnya dengan bunyi, klik, yang pelan, namun cukup untuk menarik perhatian. "Ampun, Syekh yang mulia," kata Abu Nawas, suaranya tenang dan sedikit serak, seperti orang yang baru bangun tidur. "Izinkan hamba bertanya, dengan segala hormat dan kerendahan hati." Syekh Khalid memandang ke arah Abu Nawas, sedikit terkejut. Ia tahu reputasi Abu Nawas sebagai seorang yang cerdik dan seringkali menguji batas-batas pemikiran konvensional. "Silakan, Abu Nawas. Apa yang mengganjal hatimu?" Kita harus terus-menerus membicarakan surga dan neraka seolah-olah keduanya adalah tujuan akhir dari setiap perbuatan kita di dunia ini, seolah-olah seluruh hidup kita hanyalah sebuah perjalanan untuk menghindari cambuk atau mengejar hadiah. Seketika, ruangan menjadi sunyi. Murid-murid Syekh saling berpandangan, bingung dengan pertanyaan yang tak terduga itu. Syekh Khalid sendiri mengerutkan kening, jenggotnya bergerak sedikit seiring dengan napasnya yang tertahan. Pertanyaan Abu Nawas seolah menusuk langsung ke inti dari apa yang selama ini mereka yakini dan ajarkan. "Lalu apa lagi, hai Abu Nawas?" Syekh Khalid akhirnya menemukan suaranya, sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. "Bukankah itu adalah janji dan ancaman dari Yang Maha Kuasa? Bukankah itu yang memotivasi kita untuk berbuat kebajikan dan menjauhi kemungkaran?" Abu Nawas tersenyum lagi,
Senyum yang kali ini lebih dalam, seolah ia telah memperkirakan reaksi itu. Benar, Syekh. Namun, bayangkan jika seseorang berbuat baik, menolong seorang janda miskin atau memberi makan anak yatim, hanya karena takut api neraka yang akan membakarnya jika ia tidak berbuat demikian. Atau jika ia rajin sholat, berpuasa, dan bersedekah, hanya demi mendapatkan bidadari dan istana emas di surga. Apakah itu benar-benar kebaikan yang tulus? Apakah itu ibadah yang murni? Suasana di kedai kopi semakin tegang. Beberapa pengunjung yang tadinya sibuk dengan percakapan mereka sendiri kini, sepenuhnya terfokus pada perdebatan antara ulama besar dan si cerdik Abu Nawas. Udara dipenuhi aroma kopi yang menguap dan pertanyaan yang menggantung, sebuah pertanyaan yang mungkin belum pernah berani diungkapkan oleh siapapun sebelumnya di Al-Hikmah. Abu Nawas telah meletakkan bidak pertamanya di papan catur perdebatan. Keheningan yang mencekam di kedai kopi Al-Hikmah pecah oleh decitan kursi Syekh Khalid yang sedikit bergeser. Wajahnya yang semula memerah kini tampak sedikit lebih pucat, namun matanya memancarkan keteguhan. Ia melambaikan tangannya, meminta murid-muridnya untuk tetap tenang. Abu Nawas, Syekh Khalid memulai, suaranya kini lebih pelan, namun mengandung nada peringatan. Engkau berbicara seolah-olah ganjaran dan hukuman ilahi adalah hal yang remeh. Apakah engkau meragukan keadilan Allah? Bukankah manusia, dengan nafsu dan kelemahannya, memerlukan motivasi yang kuat untuk tetap di jalan kebenaran? Syekh itu mencondongkan tubuh ke depan, menatap Abu Nawas dengan tajam. Jika bukan karena janji surga, siapa yang akan rela berkorban di jalan Allah? Jika bukan karena ancaman neraka, siapa yang akan menjauhi dosa-dosa besar? Manusia itu lemah, Abu Nawas. Ia membutuhkan penuntun, ia membutuhkan tujuan yang jelas agar tidak tersesat dalam kegelapan hawa nafsu dunia. Beberapa murid Syekh mengangguk-angguk setuju, merasa bahwa Syekh telah memberikan pukulan balik yang telak. Argumen mereka selama ini memang selalu berpusat pada kekuatan janji dan ancaman sebagai pendorong utama bagi umat. Abu Nawas tidak gentar. Ia meraih cangkir kopinya lagi, menghirup aroma pekatnya sejenak sebelum meletakkannya kembali. Ampun 1000 ampun, Syekh. Hamba sama sekali tidak meragukan keadilan Allah. Sesungguhnya, keadilannya melampaui pemahaman kita. Justru karena itulah, hamba berani bertanya. Ia menarik napas dalam, membiarkan mata cerdasnya menyapu pandangan semua orang di kedai itu, seolah berbicara kepada setiap jiwa yang hadir. Jika kebaikan hanya dilakukan karena takut neraka, bukankah itu kebaikan yang terpaksa? Bukankah itu seperti seorang hamba yang patuh hanya karena cambuk majikannya? Dan jika ibadah hanya dilakukan demi surga, bukankah itu ibadah yang memperhitungkan untung rugi? Seperti seorang pedagang yang hanya berdagang demi keuntungan semata? Sebuah bisikan mulai terdengar di antara para pendengar. Beberapa orang mulai menggaruk-garuk dagu, yang lain menatap kosong ke cangkir kopi mereka. Pertanyaan Abu Nawas mulai menancap di benak mereka, mengusik asumsi-asumsi lama. Kebaikan yang sejati, lanjut Abu Nawas, suaranya kini dipenuhi keyakinan, muncul dari hati yang bersih, tanpa pamrih, tanpa paksaan. Ketika seseorang melihat anak yatim yang kelaparan, dan ia memberinya makan, bukan karena ia takut azab neraka, melainkan karena nuraninya berbisik, kasihanilah dia. Ketika ia menolong orang tua menyeberang jalan, bukan karena ia berharap pahala besar di surga, melainkan karena ia merasakan kasih sayang dan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Ia mengarahkan pandangannya kembali kepada Syekh Khalid, senyumnya kini lebih lembut. Bukankah lebih mulia sebuah perbuatan yang lahir dari rasa cinta kepada sesama, dari rasa syukur kepada pencipta, ketimbang dari sekadar ketakutan atau harapan imbalan? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hanya menginginkan hambanya berbuat baik karena ketakutan yang mencekam? Syekh Khalid menutup matanya sejenak, wajahnya menunjukkan gejolak batin yang luar biasa. Argumen Abu Nawas tidak mudah dibantah, karena ia menyentuh esensi dari iman dan moralitas. Ia telah menyentuh akar terdalam dari apa arti sebuah ketulusan. Para murid Syekh yang semula yakin, kini terlihat mulai ragu, beberapa bahkan menundukkan kepala, merenungkan perkataan Abu Nawas. Perdebatan ini, lebih dari sekadar adu argumen, telah berubah menjadi sebuah perenungan mendalam tentang hakikat kebaikan itu sendiri.
Suara gemuruh obrolan dan decitan cangkir yang semula mengisi kedai kopi Al-Hikmah kini digantikan oleh bisikan-bisikan pelan dan pandangan mata yang penuh tanya. Perkataan Abu Nawas telah menancapkan duri dalam daging bagi keyakinan banyak orang. Syekh Khalid, sang ulama karismatik, membuka matanya perlahan, sorotnya menunjukkan pergulatan batin yang nyata. Ia adalah seorang pria yang mendedikasikan hidupnya untuk menyebarkan ajaran agama, dan inti dari ajarannya selalu berkisar pada surga sebagai hadiah dan neraka sebagai ancaman. Kini, seseorang telah menantang dasar-dasar pemahamannya. Abu Nawas, ujar Syekh Khalid, suaranya lebih tenang, namun terdengar sedikit lelah. Engkau berbicara tentang nurani, tentang kebaikan yang lahir dari hati yang bersih. Itu adalah ideal yang luhur, tak diragukan lagi. Namun, bukankah nafsu manusia itu ibarat kuda liar yang sulit dikendalikan? Tanpa tali kekang ketakutan dan umpan harapan, ia akan berlari liar menuju jurang kebinasaan. Ia mengangkat tangannya, seolah ingin menekankan poinnya. Ayat-ayat suci, hadits-hadits mulia, semuanya menyebutkan dengan jelas tentang neraka dengan 7 lapisannya, tentang jahanam, tentang azab yang pedih, dan juga tentang surga dengan 8 pintunya, tentang kenikmatan yang abadi. Apakah engkau hendak mengatakan bahwa semua itu hanyalah kiasan belaka? Apakah engkau meremehkan firman Allah, hai Abu Nawas? Tensi di ruangan kembali meningkat. Murid-murid Syekh terlihat kembali mendapatkan semangatnya, seolah Syekh telah berhasil membendung gelombang keraguan yang ditimbulkan Abu Nawas. Beberapa pengunjung mengangguk setuju, merasa bahwa Abu Nawas telah melangkah terlalu jauh. Namun, Abu Nawas hanya tersenyum tipis, seolah telah memperkirakan pertanyaan itu. Ia tidak menjawab langsung pertanyaan tentang kiasan atau meremehkan firman. Sebaliknya, ia membiarkan pandangannya berkeliling, menatap setiap wajah, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kata-kata. Neraka itu ada, Syekh, kata Abu Nawas, suaranya rendah dan penuh makna. Namun, mungkin kita telah terlalu terpaku pada gambaran api yang membakar kulit dan rantai yang mengikat. Bukankah neraka juga bisa berarti penyesalan yang mendalam? Api yang membakar hati karena penyesalan atas kezaliman yang pernah kita lakukan? Atau kegelapan yang meliputi jiwa karena kesombongan yang tak pernah termaafkan? Ia berhenti sejenak, membiarkan setiap kata meresap. Mungkin neraka adalah api yang membakar keangkuhan, keserakahan, dan kezaliman dalam diri kita, membersihkan jiwa kita dari noda-noda dunia yang mengikat. Sebuah proses pemurnian yang pedih, agar kita bisa kembali kepada fitrah yang suci. Pendengar terdiam. Gambaran neraka yang disajikan Abu Nawas jauh berbeda dari apa yang biasa mereka dengar. Bukan lagi hanya tentang siksaan fisik, melainkan tentang penderitaan batin, sebuah proses metamorfosis yang menyakitkan. Dan surga, lanjut Abu Nawas, matanya berbinar. Surga memang dijanjikan dengan sungai madu dan susu, dengan bidadari dan istana. Namun, bukankah surga juga bisa berarti kedamaian yang kita rasakan saat hati kita dipenuhi rasa syukur atas setiap karunia, sekecil apapun itu, dari terbitnya matahari di langit Baghdad hingga secangkir kopi hangat di tangan. Ia tersenyum, menunjuk ke arah cangkirnya. Bukankah surga itu adalah rasa kasih sayang yang meluap saat kita berbagi dengan sesama, tanpa mengharapkan balasan? Bukankah surga itu adalah ketenangan batin yang kita raih ketika kita tahu telah melakukan yang terbaik, dengan tulus, demi Allah dan demi kemanusiaan? Mungkin, Abu Nawas menyimpulkan, suaranya berbisik namun terdengar jelas oleh semua orang, surga adalah kualitas hidup yang kita ciptakan di dunia ini, melalui setiap perbuatan baik yang lahir dari kemurnian hati, dari cinta kepada pencipta, dan cinta kepada makhluknya. Dan neraka adalah konsekuensi batiniah dari perbuatan buruk, sebuah api yang membakar diri dari dalam. Syekh Khalid menatap Abu Nawas tanpa berkedip. Kata-kata Abu Nawas, sekalipun mungkin tampak, menyimpang, dari tafsir harfiah yang biasa, memiliki kekuatan persuasif yang tak terbantahkan. Ia tidak menafikan keberadaan surga dan neraka, melainkan memberikan dimensi baru, dimensi spiritual dan batiniah, yang membuat konsep itu terasa lebih dekat, lebih relevan dengan pengalaman manusia sehari-hari. Para murid Syekh, yang tadinya mengangguk setuju, kini terlihat ragu lagi. Beberapa dari mereka menunduk, mencerna makna yang lebih dalam dari konsep surga dan neraka yang baru saja mereka dengar. Abu Nawas telah berhasil menggoyahkan fondasi pemahaman mereka,
memaksa mereka untuk melihat melampaui literalitas, dan merenungkan esensi dari iman dan perbuatan. Kedai Kopi Al-Hikmah telah menjadi saksi bisu dari sebuah pencerahan yang mungkin akan mengubah cara pandang banyak orang. Suasana di Kedai Kopi Al-Hikmah terasa begitu padat, bukan hanya oleh pengunjung yang memadati setiap bangku, melainkan juga oleh beratnya pemikiran yang menggantung di udara. Perkataan Abu Nawas tentang neraka sebagai api pemurnian batin dan surga sebagai kedamaian dari hati yang bersyukur telah membuat semua yang hadir terdiam dalam renungan. Syekh Khalid, yang biasanya teguh dalam setiap ajarannya, kini terlihat merenung, kerutan dalam lidahinya menunjukkan ia sedang mencerna setiap kalimat Abu Nawas. Beberapa murid Syekh, yang tadinya gelisah, kini tampak lebih tenang, meskipun kebingungan masih tersirat di mata mereka. Seorang pemuda, yang dikenal bernama Hasan, salah satu murid paling cerdas Syekh, memberanikan diri untuk bertanya. Abu Nawas, Hasan memulai, suaranya pelan tapi tegas, jika surga dan neraka adalah tentang kondisi batin, tentang kualitas hidup di dunia, lantas apa bedanya dengan pemahaman filosofis lain yang tidak didasarkan pada agama? Apa istimewanya Islam jika pada akhirnya kebaikan hanyalah soal nurani dan kasih sayang manusiawi semata? Pertanyaan Hasan adalah inti dari kegelisahan banyak orang. Mereka telah dididik untuk melihat Islam sebagai jalan yang jelas, dengan ganjaran dan hukuman yang konkret di akhirat. Konsep Abu Nawas seolah-olah mengaburkan batasan itu. Abu Nawas mengangguk, mengakui validitas pertanyaan itu. Pertanyaan yang bagus, wahai Hasan. Bedanya sangat besar. Islam, dan setiap agama yang datang dari Allah, tidak hanya memberikan konsep kebaikan dan keburukan. Ia memberikan kita panduan yang jelas, sebuah peta jalan untuk mencapai kebaikan sejati dan menghindari keburukan. Ia meletakkan tangannya di dada. Nurani, kasih sayang, dan rasa syukur memang ada dalam diri setiap manusia. Itu adalah fitrah yang Allah tanamkan. Namun, tanpa panduan ilahi, tanpa syariat yang mengatur, nurani itu bisa saja tersesat. Kasih sayang itu bisa saja disalahgunakan, dan rasa syukur itu bisa saja padam oleh godaan dunia. Islam tidak hanya berkata, berbuat baiklah. Abu Nawas melanjutkan, matanya berbinar. Islam mengajarkan kita bagaimana cara berbuat baik yang paling sempurna, melalui sholat yang membentuk disiplin diri dan hubungan dengan Sang Pencipta, melalui zakat yang membersihkan harta dan menumbuhkan kepedulian sosial, melalui puasa yang melatih kesabaran dan empati, melalui haji yang menyatukan jiwa-jiwa dalam persaudaraan universal. Ia menunjuk ke arah Syekh Khalid, wajahnya penuh hormat. Syekh yang mulia telah mengajarkan kita semua tentang tata cara ibadah ini. Beliau telah mengajarkan kita tentang cinta ilahi yang harus menjadi pondasi dari segala perbuatan. Ketika kita beribadah karena cinta kepada Allah, bukan semata karena takut neraka atau ingin surga, maka ibadah itu menjadi lebih bermakna, lebih tulus. Cinta kepada Allah. Syekh Khalid tiba-tiba menyambung, suaranya kini terdengar penuh kesadaran. Itu adalah puncaknya. Kebaikan yang lahir dari cinta, itulah yang tidak akan pernah mengharap balasan. Ia menatap Abu Nawas, sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Engkau benar, Abu Nawas. Ketakutan akan neraka dan harapan akan surga hanyalah pintu masuk bagi jiwa-jiwa yang lemah. Namun, bagi mereka yang telah mencapai tingkat ihsan, perbuatan baik adalah ekspresi dari cinta mereka kepada Allah, seolah-olah mereka melihatnya, dan jika tidak pun, mereka tahu Allah melihat mereka. Kata-kata Syekh Khalid menjadi penutup sempurna bagi perdebatan itu. Ia tidak lagi melihat Abu Nawas sebagai penantang, melainkan sebagai seseorang yang telah membantunya melihat sebuah kebenaran dari sudut pandang yang lebih luas dan mendalam. Jadi, Hasan menyimpulkan, wajahnya kini cerah, surga dan neraka itu nyata. Namun pada saat yang sama, ia juga adalah cerminan dari kondisi hati dan jiwa kita di dunia ini, dan motivasi terbaik untuk berbuat baik adalah cinta kepada Allah, yang termanifestasi dalam ketaatan syariat dan kasih sayang kepada sesama. Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. Tepat sekali, Hasan. Jika kita terus-menerus disibukkan dengan perdebatan tentang gambaran surga dan dahsyatnya neraka, kita mungkin lupa untuk berbuat baik di dunia ini, sekarang juga. Lupa untuk merasakan surga dalam setiap tindakan kasih sayang, dan menjauhi neraka dalam setiap perbuatan zalim. Kedai Al-Hikmah kini dipenuhi dengan bisikan-bisikan setuju dan wajah-wajah yang tercerahkan. Perdebatan antara ulama dan si cerdik Abu Nawas telah mencapai puncaknya, tidak dengan siapa yang menang atau kalah,
melainkan dengan pemahaman yang lebih dalam dan menyeluruh tentang iman. Abu Nawas telah berhasil membuktikan bahwa hikmah bisa datang dari mana saja, bahkan dari sudut kedai kopi yang ramai. Dan Syekh Khalid, dengan kebijaksanaannya, telah menerima kebenaran baru, memperkaya pemahamannya sendiri dan juga murid-muridnya. Matahari Baghdad akhirnya tenggelam, namun cahaya dari perdebatan itu baru saja mulai bersinar di hati banyak orang. Malam telah sepenuhnya meliputi Baghdad dan bintang-bintang mulai berkelip di langit hitam, seolah menjadi saksi bisu atas perdebatan yang baru saja usai di kedai kopi Al-Hikmah. Lampu-lampu minyak dan lentera yang kini dinyalakan di dalam kedai memancarkan cahaya kuning keemasan, menyoroti wajah-wajah yang masih merenung, beberapa di antaranya terlihat tercerahkan. Syekh Khalid, yang sebelumnya tampak tegang, kini menunjukkan raut wajah yang lebih damai. Ia menghela napas panjang, seolah melepaskan beban yang selama ini membebani pikirannya. Ia memandang Abu Nawas, bukan lagi dengan pandangan seorang ulama yang menguji, melainkan dengan tatapan penuh penghargaan. Abu Nawas, kata Syekh Khalid, suaranya pelan dan tulus, engkau telah membuka pandangan kami. Selama ini, kami terlalu terpaku pada kulit luar, pada gambaran yang tersurat, hingga kadang lupa akan makna yang tersirat. Ia mengangguk pelan. Memang benar, ketakutan akan neraka dan harapan akan surga adalah motivasi awal bagi banyak orang. Namun, puncak dari keimanan adalah cinta yang tulus kepada Allah, yang menggerakkan setiap perbuatan baik tanpa pamrih. Itulah yang diajarkan oleh para arif billah, para sufi sejati. Para murid Syekh, termasuk Hasan, kini mengangguk setuju. Keraguan yang tadi terpancar di wajah mereka telah sirna, digantikan oleh pemahaman yang lebih mendalam. Mereka telah menyaksikan bukan hanya perdebatan, melainkan sebuah dialog spiritual yang telah memperkaya iman mereka. Lalu, Syekh, tanya salah seorang pengunjung tua yang sedari tadi menyimak, apakah berarti kita tidak perlu lagi takut neraka dan tidak perlu lagi mengharapkan surga? Abu Nawas tersenyum. Tidak begitu, Paman. Kita tetap harus takut akan neraka. Bukan karena takut disiksa secara fisik semata, melainkan karena takut hati kita mengeras, takut diri kita terjerumus dalam kezaliman yang mematikan jiwa. Dan kita tetap harus mengharapkan surga, bukan karena kenikmatannya semata, melainkan karena kita rindu akan kedekatan dengan Sang Pencipta, rindu akan kedamaian abadi yang hanya bisa ditemukan dalam ridhanya. Ketakutan dan harapan itu adalah penjaga, wahai Paman, tambah Syekh Khalid, menguatkan perkataan Abu Nawas. Penjaga agar kita tidak tergelincir dari jalannya. Namun, cinta adalah motivasi utama yang akan mengantarkan kita ke tujuan sejati. Karena cinta itu, bahkan kesulitan dan pengorbanan pun akan terasa ringan. Perdebatan panjang ini akhirnya menemukan titik temu. Abu Nawas tidak merusak fondasi ajaran agama, melainkan memperkuatnya dengan menambahkan dimensi batiniah yang sering terlupakan. Ia menunjukkan bahwa iman bukan hanya tentang dogma dan ritual, tetapi juga tentang kondisi hati, tentang bagaimana kita memandang dunia dan berinteraksi di dalamnya. Seiring malam yang semakin larut di Bondowoso, para pengunjung mulai meninggalkan kedai Al-Hikmah satu persatu, membawa pulang bukan hanya cerita tentang debat yang luar biasa, tetapi juga benih-benih pemikiran baru yang mulai tumbuh di hati mereka. Mereka berjalan pulang di bawah cahaya bulan yang bersinar terang, merasakan semilir angin malam yang membawa aroma tanah basah dan harapan. Abu Nawas dan Syekh Khalid saling bertukar senyum. Syekh bangkit dari duduknya, mendekati Abu Nawas, dan menepuk bahunya. Terima kasih, Abu Nawas. Hikmahmu hari ini telah menjadi pelajaran berharga bagiku, dan juga bagi murid-muridku.